البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-haditsus samin ba'dal mi'ah haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris an Abdul Aziz qala Anas, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, innahu la yamna'uni an uhaddisakum hadisan katsira. Sesungguhnya yang benar-benar menghalangi saya untuk menyampaikan kepada kalian hadis yang banyak adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja membuat kedustaan terhadapku, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Ma'mar. Beliau adalah Abdullah ibnu Amr al-Basri, siqatun sabtun, faqih nabil. Jadi beliau termasuk orang level 6 siqatun sabtun faqihun nabil. Ini Abu Ma'mar al-Basri. Qala haddatsana Abdul Waris. Abdul Waris beliau adalah Abu Ubaidah Abdul Waris ibnu Sa'id al-Basri, siqatun sabtun min awsatin nas fi zamanihi ala syababatih. Jadi beliau termasuk orang yang paling siqah di dunia di zamannya, padahal beliau masih muda. Ini Abdul Waris bin Sa'id. Mungkin nama ini tidak sering disebut, padahal beliau adalah orang nomor 1 di zamannya. Baik. An Abdul Aziz, tak disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam kitab beliau Tahdzibut Tahdzib, kunyahnya siapa? Beliau Abdul Aziz bin Suhaib. Baik. Al-Basri, siqatun sabt. Bahkan siqatun siqah kata Imam Ahmad. Jadi hadis ini sanadnya memang sanad yang macam sanad-sanad yang levelnya sangat tinggi sekali. Baik. Anas ma'ruf, telah terulang-ulang termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 1000. Abu Hamzah Anas ibnu Malik Al-Ansari Al-Basri. Jadi hadis ini musalsalun bil basriyin, semuanya orang Basrah ini. Abu Ma'mar Basri, Abdul Waris Basri, Abdul Aziz Basri, Anas juga Basri. Baik. Hadisnya muttafaqun alaih. Sekarang ucapan Anas, innahu la yamna'uni. Haknya ini adalah dhamir sya'an, tak perlu kita artikan sesungguhnya dia. Tapi sesungguhnya yang benar-benar menghalangi saya, an uhaddisakum, ini maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih pertama itu ya mutakallim, yamna'uni, menghalangi saya. Maf'ul bih kedua apa? An uhaddisakum, an dan fi'il mudhari setelahnya takdirnya tahdisakum hadisan katsira. Yang benar-benar menghalangi saya dari menyampaikan hadis yang banyak kepada kalian, fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah anna dan yang setelahnya. Karena kita tahu anna dia adalah apa? Adalah harfu taukidin wa nasbin wa masdar. Berarti anna dan setelahnya fi ta'wilil masdar, takdirhu apa? Yaitu qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang benar-benar menghalangi saya untuk menyampaikan hadis yang banyak kepada kalian adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti dari hadis ini tahulah kita bahwasanya Anas bin Malik, yang mana beliau termasuk orang paling banyak meriwayatkan hadis, ternyata itu belum semua yang beliau hafal. Masih banyak lagi. Hanya saja sebagiannya tidak beliau sampaikan karena beliau khawatir. Bukan berarti menyembunyikan ilmu, tapi kata para ulama, ini dari bentuk kehati-hatian beliau. Jangan sampai untuk yang ini saya ragu-ragu. Padahal sebenarnya beliau hafal, tapi karena takut, beliau memilih ihtiyat, hati-hati, warok. Karena ini berbicara atas nama Nabi. Kalau salah boleh menyesatkan banyak orang, maka beliau menahan sebagian hadis untuk tidak disampaikan. Tapi bukan berarti agama ini jadi kurang, ada ilmu yang ternyata lenyap, tidak diajarkan ke umat ini. Jangan khawatir, kalaupun sahabat yang ini tidak menyampaikan, sahabat yang lain akan menyampaikan, karena Allah telah menjamin kesempurnaan agama ini.
Tayyib. Sekarang apa sabda Nabi yang menyebabkan Anas tidak berani meriwayatkan hadis banyak-banyak walaupun beliau termasuk yang terbanyak? Yaitu man ta'ammada alayya kadhiba. Barang siapa menyengaja berdusta atas namaku. Nah, hadis ini sebagai pengikat terhadap hadis mutlak yang sebelumnya, hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Zubair. Karena hadis-hadis yang sebelumnya tidak ada lafaz ta'ammada atau muta'ammidan. Nah, hadis Anas ini untuk mengikat bahwasanya yang terancam dengan ancaman seberat itu adalah orang yang sengaja berdusta. Adapun yang tidak sengaja, maka dia dimaafkan. Namanya apa? Namanya saja orang tidak sengaja. Dalil-dalil yang banyak sudah menunjukkan orang yang tidak sengaja berbuat salah dia dimaafkan. Tayyib. Makanya di sini ta'ammada, menyengaja. Man dia adalah ismu syartin jazim. Secara usul fikih apa itu? Yufidul umum. Jadi ini siapapun dia, lelaki, perempuan, tua, muda. Demikian pula apa itu? Rakyat jelata, ataukah orang bangsawan, orang Arab, ataukah orang non-Arab. Kalau berani dia sengaja untuk dusta atas nama Nabi, ancamannya adalah tinggal lama di neraka. Baik. Kadziban yaitu maf'ul bih dari ta'ammada. Kadziban ini nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Ini umum. Sama saja hadis tersebut terkait dengan akidah ataukah fikih, apakah adab, ataukah berupa berita-berita cerita-cerita biasa, mungkin cerita yang tidak terkait dengan akidah. Segalanya yang memang dinisbatkan pada Nabi padahal itu bukan, orangnya sengaja melakukan itu, maka masuk dalam istilah kadziban karena ini umum. Segala berita yang menyelisihi kenyataan itu dikatakan kadzib. Dia umum. Makanya kata para ulama ini membantah ucapan orang yang mengatakan yaitu boleh kita membuat hadis palsu, yang penting tidak terkait dengan syariat, tapi sebagai penyemangat saja keutamaan membaca surat ini, maka dia akan mendapatkan pahala demikian hadis palsu. Ini tak boleh. Karena Nabi telah mengancam dengan ancaman yang bersifat umum. Kadziban nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Baik. Ini adalah pendapat Imam Nawawi, demikian pula Ibnul Mulaqin, Ibnu Hajar dan lain-lain. Haram untuk sengaja membuat hadis palsu walaupun lit tarhibi wat tarhib, untuk memberikan penyemangatan atau untuk menakut-nakuti orang. Apakah agama tidak cukup sempurna sehingga kita sampai perlu agar orang taat kita takut-takuti dengan berita palsu? Ini tak layak sama sekali. Baik. Cukup dengan hadis yang sahih, cukup dengan Al-Qur'an. Kemudian falyatabawwa, maka hendaknya dia mempersiapkan maq'adah, tempat duduknya. At-tabawwu yaitu tinggal dalam waktu yang lama. Baik. Polanya adalah pola perintah, bukan pola berupa apa? Yaitu fi'il jawabu syarat majzum berupa khobar, tapi ini berupa perintah, menunjukkan memang dia akan dipaksa untuk melakukan itu, yaitu mempersiapkan tempat duduk dalam neraka. Ini Allah akan mewajibkan dia. Itu ancamannya. Adapun prakteknya dijelaskan oleh Imam Nawawi, ini kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki mengampuni, ya dia diampuni. Baik. Dan ini menunjukkan ini adalah dosa besar. Tayyib, hadisnya terulang, alhamdulillah, inti pembahasannya sama saja. Kita langsung masuk saja kepada hadis yang berikutnya. Al-haditsut tasi' ba'dal mi'ah, 109. Haddatsana Makki bin Ibrahim, qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid, an Salamah, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berbicara atas namaku dengan pembicaraan yang belum pernah aku katakan, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Hadis ini pernah kita bahas di dalam sebelum membahas kitab Sahih Bukhari, yaitu apa? Sulasiyat Al-Kutubis Sittah. Baik, yaitu apa? Ini termasuk sulasiyat Imam Bukhari. Bahkan ini hadis sulasiyat pertama di dalam Sahih Bukhari. Sejak hadis 61 sampai hadis 109, inilah pertama kali di Sahih Bukhari kita mendapatkan sulasiyat. Antara Imam Bukhari dengan Rasulullah hanya 3 orang saja. Makki bin Ibrahim meriwayatkan dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah dari Nabi. Jadi ini pendek sekali sanadnya.
Tayyib, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini adalah sulasiat pertama dalam Sahih Bukhari. Tayyib, Maki bin Ibrahim, beliau Abu Sakan Al-Balkhi, siqah, termasuk guru tertua Imam Bukhari. Tayyib. Qal haddatsana Yazid bin Abi Ubaid. Yazid bin Abi Ubaid, beliau siqah, dan beliau ini adalah maula dari Salamah ibnul Aqwa. Nah, meriwayatkan dari tuannya. Siapa ini? Salamah ibnul Aqwa, Abu Muslim. Salamah ibnul Aqwa. Dinisbatkan kepada datuknya, Salamah ibnul Aqwa. Ana lupa nama ayahnya, Amr kalau tak salah. Abu Muslim, Salamah bin Amr bin Aqwa kalau tak salah. Terkenalnya adalah nisbat kepada datuknya, pada kakeknya. Salamah bin Aqwa, kita tahu keutamaan beliau banyak sekali, termasuk sahabat yang terkuat, yang paling kuat lari, bahkan onta merah pun boleh dikejar oleh beliau, dan seterusnya. Dan suaranya lantang, boleh mencapai jarak antara tepi Mekah, tepi Madinah sampai ke tepi seberang Madinah lagi, dari barat ke timur. Memang beliau orangnya hebat sekali, Salamah ibnul Aqwa. Walaupun kakinya diikat, tetap beliau mampu mengalahkan sahabat Ansor yang lomba lari dengan beliau. Ini Salamah. Beliau menyampaikan hadis ini, intinya sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, makanya insya Allah syarahnya pendek-pendek saja cukup di sini. Nabi mengatakan, mayyakul alayya malam akul. Man, seperti tadi, ismu syartin jazim yufidul umum. Siapapun dia kalau dusta atas nama Nabi terancam dengan neraka. Yakul, ini adalah majzumun biman. Alayya jar majrur muta'alliq bi yakul. Ini adalah ma mausulah mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Baik, dan kita tahu ma mausulah tufidul umum dalam masalah usul fikih. Berarti ini umum. Apapun yang tidak dikatakan oleh Nabi, tapi seseorang berani mengatakan Nabi mengatakan ini, maka ini masuk di dalam hadis ini. Sama saja perkara itu terkait dengan akidah ataukah fikih, terkait dengan cerita-cerita secara umum, ataukah adab, ataukah tarhib wa tarhib, semuanya masuk di sini. Kalau berani menisbatkan kepada Nabi yang Nabi tidak mengatakan itu, maka bukannya mendapatkan pahala, tapi justru dia mendapatkan neraka, terancam dengan api neraka. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala tatkala membahas hadis yang ke-109 ini, beliau mengatakan kesimpulannya hadis ini adalah mutawatir. Hadis ancaman terhadap orang yang berdusta atas nama Nabi. Bahkan Imam Nawawi mengatakan hadis tentang ini diriwayatkan oleh 200 sahabat, bukan hanya 40, bukan hanya 80, bahkan 200. Hanya saja memang tidak semuanya sahih. Tapi yang sahih dan hasan itu lebih dari 40 hadis. Itu pun sudah cukup dikatakan ini mutawatir. Satu hadis pun cukup, apalagi sampai berpuluh-puluh, apalagi sampai 200. Intinya sama, Nabi mengulang-ulang di riwayat yang banyak sekali tentang bahayanya menyampaikan hadis dalam keadaan dia tahu hadis ini tidak dikatakan oleh Nabi. Ini bahayanya orang yang karena fanatik dia rela untuk membuat hadis palsu, untuk menjatuhkan menjatuhkan saingannya atau menjatuhkan lawannya, atau untuk membela madhab dia sampai berani membuat hadis palsu. Ancamannya adalah neraka. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.